Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naomi CGP Angkatan 8 dari SDN Sumur Batu 12 pagi akan melakukan aksi nyata coaching dengan teman sejawat dengan rekan saya Ibu Faizatun Rizkia, guru kelas 6 SDN Sumur Batu 12 pagi. Kenalkan ya. Perkenalkan. Iya, saya rekan dari Bu Nelmi. Saya mengajar kelas 6 di SDN Sumur Batu 12 pagi. Selamat siang Bu Iis. Selamat siang Bu Nelmi. Mohon maaf ya mengganggu waktunya istirahat hari ini ya. Nah, jadi sesuai dengan permintaan saya kemarin kepada Ibu Iis bahwa saya akan melakukan supervisi akademik nanti di kelas Bu Iis. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan ada beberapa tahap dalam supervisi akademik ini. Yang pertama adalah praobservasi yang hari ini kita laksanakan. Yang kedua nanti observasi ketika Ibu Iis nanti mengajar di kelas. Dan yang ketiga nanti adalah pasca observasi yang akan dilaksanakan nanti bersama dengan pendamping praktik sehari. Nah, untuk kali ini ya kita mulai saja ya Ibu Iis ya untuk membersihkan waktu dari diskusi kita hari ini. Kira-kira harapan Bu Iis apa ya? Kita di praobservasi ya Bu ya. Mungkin saya pribadi akan banyak persiapan yang dilakukan ya, karena memang sih kita biasa mengajar sehari-hari, tapi perbedaan kalau ada yang observasi pasti akan berbeda ya. Tapi di diskusi kita saat ini ya, saya harap semoga ada ide-ide baru yang muncul barangkali setelah kita berdiskusi, atau barangkali ada masukan-masukan dari Bu Nani sebagai guru penggerak kepada saya nanti supaya saya lebih siap dalam mengajarkan materi tersebut. Berarti intinya Bu Iis berharap dari diskusi kita hari ini nanti ada timbul ide-ide baru nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas ya. Ya, kalau boleh tahu ini Ibu Iis mau menjelaskan materi tentang apa nanti di kelas? Kebetulan setelah PTS ini kita akan ada materi baru ya. Saya akan mengajarkan tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya. Itu juga pasti berkaitan erat dengan sehari-hari ya anak-anak di rumah. Iya, berarti komponen alat-alat listrik ya. Ya, berarti kalau boleh tahu tujuan ya yang ingin dicapai pada penyampaian materi kali ini kira-kira apa ya Bu? Secara kognitif supaya mereka bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan mengetahui apa fungsinya, dan mereka di situ bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya sudah ada di lingkungan mereka, tapi barangkali mereka belum memahami. Ya, jadi agar tujuan pembelajaran ini tercapai bisa tercapai pada saat kita mengajar ini, kira-kira strategi atau perencanaan apa saja yang sudah disiapkan? Sampai saat ini ya saya sudah menyusun RPP-nya, menyiapkan medianya, tapi mungkin belum menemukan strategi yang tepat gitu, atau metode yang tepat ketika nanti dilaksanakan di dalam kelas. Iya, berarti Bu Iis sudah mempersiapkan, tapi masih bingung nih kira-kira apalagi material. Nah, menurut Bu Iis yang paling tepat itu untuk mengajarkan komponen-komponen listrik itu kepada anak-anak itu, menurut Bu Iis itu supaya anak-anak bisa itu seperti apa? Barangkali kita perlu mancing mereka dulu ya dengan tanya jawab dan ya metode inquiry ya. Paling tidak mereka pernah melihat ini apa, ada yang tahu gitu. Mungkin pasti di rumah mereka tuh ada yang namanya saklar, kabel gitu. Cuma
mungkin secara paham tuh mereka belum, biar mereka menyebutkan dulu ya. Kemudian saya juga pengen memberikan video tentang pembelajaran ini. Baru kita menyebutkan misalnya di dalam kelas ini ada apa saja yang termasuk komponen listrik dan sebagainya. Berarti ada beberapa metode ya, tadi ada tanya jawab, ada kemudian presentasi, Ya. dulu pembelajaran dulu, terus langsung nanti menganalisa lingkungan sekitar. Dan sekitar kelas. Ya berarti itu sudah sangat bagus sekali ya persiapan atau perencanaan yang sudah disiapkan. Nah sejauh ini ya yang kira-kira ini pembelajarannya untuk hari apa ya? Pekan depan setelah PTS selesai. Nah, untuk mempersiapkan pekan depan ini berarti ada seminggu lagi ya Bu Isna. Nah kira-kira kalau diberikan level dari persiapannya dari 0 sampai 100 ya, kira-kira persiapan Bu Is itu udah sampai berapa persen? Persiapannya sekitar 70 kali ya. Karena jujur saya belum menyiapkan lembar kerja buat mereka. Idealnya menurut Bu Is untuk mengajarkan materi komponen alat-alat listrik ini berapa persen persiapannya? Minimal 80 sampai 80%. 80% ya. Supaya Jadi lancar kegiatan. nanti tadi ada apa tadi yang akan dipersiapkan? LKPD gitu ya. Jadi mungkin LKPD-nya yang akan dipersiapkan. Nah, mengenai pendekatan yang kira-kira yang akan Bu Iis gunakan nanti di dalam pembelajaran ini. Yang pertama sih apa ya? Pendekatan kontekstual ya. Kita akan menjelaskan kepada anak setelah mereka lihat secara langsung dan menyebutkan dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari di rumah, di sekolah. Kemudian baru ke scientific supaya mereka menggali sendiri. Mungkin nanti lewat diskusi kelompok itu atau setelah itu baru dipresentasikan. Jadi dari perencanaan pendekatan atau metode yang akan Iis gunakan, ya, kira-kira apa yang Iis harapkan kemampuan anak-anak ini pertama atau berkembang dengan pendekatan atau metode yang Iis rencanakan ini. Yang pertama dari sisi kognitif ya mereka lebih paham ya, lebih bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik yang ada di sekitar mereka itu apa saja dan fungsinya yang jelas. Yang kedua, mereka dari hasil diskusi itu kan mereka ada kegiatan yang mengutamakan sosial ya, diskusi kelompok sosialnya bagaimana dan keberanian mereka untuk tampil nanti presentasi di depan kelas lebih berkembang lagi. Iya, jadi sesuai dengan pembelajaran sosial emosional sekarang ya. Jadi anak-anak itu memang harus dimaksimalkan bagaimana keterampilan mereka berrelasi atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, ini di dalam diskusi itu tentu saja ada pembagian diskusi ya. Ada anak-anak yang akan kita kelompok-kelompokkan di dalam diskusi. Nah, kira-kira metode seperti apa yang akan digunakan untuk mengelompokkan siswa? Yang kita udah laksanakan itu mengelompokkan siswa berdasarkan hasil tes diagnostik. Jadi nanti ada pembelajaran bagaimana mereka mengajarkan sesama temannya yang lebih paham, barangkali lebih memberi masukan ya dengan kalimat mereka yang mungkin sebaya ya, atau kita sebutnya Tutor sebaya. Ya. Jadi yang itu dari hasil tes diagnostik mereka mungkin lebih lebih cepat paham gitu, bisa mengajarkan temannya kurang atau agak lemah. Berarti itu dari prosesnya ya. Nah sekarang kalau dari penilaiannya, kira-kira penilaian jenisnya sebenarnya apa yang akan digunakan di dalam pembelajaran? Kalau dari sisi
kognitifnya ya kendalanya mungkin formatif ya, Ya. kendala formatif, kemudian apa ya nanti presentasi bisa hasil presentasi mereka per kelompok Gitu aja ya. Oke. Ya, sepertinya dari perbincangan kita hari ini sudah tergambar ya kira-kira apa yang akan kita Bu Iis tentunya yang akan disampaikan nanti di dalam kelas. Nah, dari perbincangan hari ini kira-kira ya untuk menambah ya kesiapan Bu Iis, ada nggak teman-teman lain yang akan Bu Iis ajak berdiskusi untuk tukar pendapat bagaimana mengajarkan materi ini? Terutama sih rekan partner paralel ya, saya kelas 6B barangkali saya akan mengajak diskusi paling enggak sebagai guru 6A, karena materi kita pasti nggak akan jauh beda. Mungkin medianya nanti juga bisa dipakai bergantian. Ya, berarti ini kalau saya simpulkan ya bahwa persiapan di sini sudah cukup matang ya, dari metodenya, pendekatannya, kira-kira penilaiannya mau seperti apa ya. Jadi mudah-mudahan pada saat observasi nanti saya diizinkan untuk berada di dalam ya Bu Iis ya, Tentu untuk saja. melakukan observasi ya. Dan mohon masukannya, Iya, pastilah ada jadi kekurangannya. saya juga belajar dari pembicaraan kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti pada saat observasi bisa berjalan lancar Amin, ya. amin. Dan bagaimana rasanya perasaan Bu Iis ketika pembincangan hari ini? Mungkin kesiapannya naik jadi berapa ya? 75% ya. Oke, iya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang sudah kita rencanakan atau yang Iis rencanakan nanti buat pembelajaran itu nanti bisa terlaksana semuanya ya, Iis ya. Terima kasih benar. Iya, terima kasih buat perbincangan hari ini ya. Sama-sama. Semangat untuk Bu Amin. Iis ya dalam memberikan pembelajaran. Siap. Dan sampai jumpa di jadwal observasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya. Oh, semangat sih. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekian tuh. Kamu sarapan tadi? Iya. Ya. Terus bisa sobat ya. Ya tadi emang Septian kurang sehat ya. Nanti kalau misalnya memang kurang sehat, boleh pulang ya. Oke, yang lain sehat kan ya? Beberapa nggak masuk pilih izin ya, terus revisi. Nah, sebelum tuh kan, ya dengerin dulu tadi kisahnya apa? Kalian sehat, yang nggak masuk kita doakan semoga cepat sehat ya. Besok kita bisa mengikuti acara
Nah, ya kita siapkan dulu. Kemarin Buis pesan apa ya? Senter. Ya. Nanti kita akan melihat isi senter untuk mengetahui komponen-komponen listrik yang ada di dalamnya. Ya, kamu udah bawa kan? Udah bawa. Sudah. Kayaknya kotak Oh, bawa. Senternya. Apa Pak? Bawa ya? Kamu sini bawa Pak? Bawa. Kamu sini. Kenapa? Gak apa-apa, nanti kita bisa. Gak ada lagi yang bawa, cuma satu. Ya, ya supaya nanti kita bisa lihat isi dalamnya, ya. Kemudian, ya, selain akan belajar tentang komponen X, cek dulu. Kamu cuma pengen ngecek dulu, sudah pada bawa apa belum? Persiapkan, ya. Nanti kita akan belajar tentang komponen listrik, ya. Setelah kita belajar, mudah-mudahan kalian bisa mengetahui komponen-komponen listrik yang sebenarnya sudah kalian temukan di sekitar kalian. Pasti ada di rumah, pasti ada di sekolah, ya. Mungkin kalian belum paham, belum bisa membedakan ini apa. Nanti kita akan belajar. Dan mudah-mudahan dengan belajar juga kalian bisa mengetahui manfaatnya atau fungsi-fungsinya, ya. Misalnya nanti kita akan tahu saklar itu untuk apa, baterai itu untuk apa sih fungsinya, dan lain sebagainya, ya. Oke. Catatan tentang rangkaian listrik, seri, dan ciri-cirinya sudah. Kalau seri dipasang, lampu dipasang secara berjajar. Kalau paralel dipasang secara bawah depan belakang. Nanti kita coba gambarnya, ya. Kita akan lihat lagi. Nah, sudah dibacakan catatannya di rumah? Sudah ya, masih ingat. Kelemahannya masih ingat? Kalau seri kelemahannya apa kemarin? Yang lain nanti. Kemudian apa lagi, lampunya gimana? Menyalanya ya. Kalau paralel kelemahannya apa ya? Membutuhkan kabel yang banyak sehingga betul. Satu lagi, ada kelemahan paralel. Nah, di rangkaian rumah-rumah kalian biasanya dipasang dengan rangkaian apa kemarin? Paralel, ya. Awal mulanya instalasi pasti harganya lebih mahal, tetapi dalam pemakaiannya lebih murah, ya, bayarannya. Hari ini kita akan lanjutkan materi itu, ya, yaitu tentang komponen listrik. Kemarin juga udah sedikit bahas komponen listrik itu apa ya? Bagian-bagian listrik. Ada arus tadi, rangkaian seri dan paralel, ya. Butuh komponennya. Betul. Salah satunya adalah saklar. Coba lihat di kita aja deh, di dalam kelas ini ada apa aja ya yang merupakan komponen, ya, komponen listrik. Itu apa Bu namanya Bu? Colokan, tahu colokan apa itu? Kabel roll. Nah, kabel roll itu hanya bagian aja sudah menjadi suatu rangkaian. Di dalam kabel roll itu ada apa saja? Ada kabelnya yang buat nyoloknya, jacknya, stop kontaknya, apalagi. Nah, mau nyala itu butuh apa ya? Butuh pengantarnya, apa namanya? Mengantarkan listrik pakai apa? Kabel, betul. Lihat, ada kabel nggak di sini nih? Kadang-kadang di beberapa rumah
supaya rumahnya terlihat rapi, kabelnya itu di atas plafon seperti ini. Ya, rapi, jadi nggak kelihatan menjuntai-juntai seperti ini ya. Ini kita kemarin beberapa kali bongkar pasang kipas angin rusak, jadinya kurang tertata lagi ya. Kabel, coba ingat apa lagi komponen? Ada saklar tadi katanya, ada stop kontak, ada kabel. Kemudian yang buat nyalainnya, ini ya. Kemudian apa lagi? Nah, yang mau dinyalakan, ya. Kita menyalakan alat elektroniknya apa? Bisa apa? Kipas. Kemudian TV, lampu, betul ya. Nah, sekarang kita akan belajar itu. Sebelumnya, coba Gue pengen lihat senter yang kalian bawa. Ini, coba senternya yang tadi. Ya. Sambil dibuka halaman bukunya, halaman 4 kalau salah. Ini ya. Ya, betul, halaman 4. Ya. Di situ ada gambar, perhatikan. Ceritanya senternya kita buka, bukan dibongkar ya, kita buka aja. Ya, coba dilihat, dibuka. Nah, buka seperti ini. Buka, halaman 4. Buka seperti ini, yang punya senter dibuka. Sudah? Nah, ini kita akan lihat. Kita buka. Dilihat baterainya ada? Bu, kalau nggak ada baterai gimana ya, Bu? Jadi baterai juga merupakan komponen. Untuk apa ini nanti akan kita cari tahu ya. Kemudian, nah ini yang buat mencet-mencetnya ini tombol ini. Ini juga merupakan komponen loh. Apa namanya? Kenapa tombol ini fungsinya apa kira-kira? Untuk nyalain ya. Mematikan. Jadi ini apa ya? Ayo, digambar berapa ini? Saklar. Saklar. Oke, nanti kita cari tahu. Bisa dibuka nggak? Kalau model seperti ini berarti sumber listriknya bukan batu baterai, tapi apa? Tapi ini bisa dicas memangnya. Nah, baterainya ada di sini, tapi dia tidak bisa dilepas. Ya, merupakan yang sudah permanen. Kalau mati lampu gimana? Kan menyimpan dia. Jadi kalau dicas, dia akan menyimpan cadangan tenaga di dalam sini. Ya Bang? Ayo. Ya, sama. Tipenya sama. Dia juga ada lampunya, ada bola lampunya. Terus ada apa lagi Bang? Coba yang lain, ada kabelnya nggak? Nah, kalau ini dibuka lagi, Bu, ini bukan kabel seperti pada gambar di halaman 4. Ya, ya. Ini ada batang besi namanya. Nah, batang besi ini juga bisa digunakan sebagai pengganti kabel untuk mengantarkan listrik. Coba, ayo coba dibuka. Nah, ini apa namanya? Lampunya. Bisa dibuka nggak? Bisa tapi Ini udah permanen ya? Kelihatan nggak baterainya? Oh iya, dibuka yang belakangannya. Nah, itu adalah merupakan bagian-bagian listrik. Ya, ya. Baterainya ini tipenya beda. Siapa yang tahu ini tipe apa ini? AB. Nah, berapa? Satu. Ada 3 masalah ya, kalau kalian beli. Nah, yang ini A2 ya. Ini A2, ini A3. Ini biasanya digunakan untuk remote ya. Ya, tipe-tipe baterai pun berbeda. Pak. Nah, ini baterai yang sekali pakai. Ya. Tidak bisa dicas. Ada jenis baterai yang bisa dicas. Pernah lihat ya bentuknya kotak? Bu, kalau aku sama yang bilang pakai
Misalnya, dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian, kalian mampu membuat desain gambar komponen rangkaian listrik sederhana. Ya, silakan. Oke teman-teman, di sini ada yang masih pendaftar, siapakah tokoh penemu listrik? Mari sudah, siapa? Iya. Penemu arus listrik. Nah teman-teman, tokoh penemu listrik bernama Michael Faraday. Dia lahir pada tahun 1791 di London, Inggris. Dia lahir dari keluarga sederhana dan hanya sebentar saja merasakan bangku pendidikan sekolah. Dia memiliki semangat dan pantang menyerah, yang akhirnya dia bisa berhasil membuat sebuah alat sederhana. Alat tersebut merupakan alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu yaitu gelombang yang dapat menghambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus, aki atau aktivator, dinamo, dan generator yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sumber listrik ini memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub Misalnya negatif. ya, kita. Selanjutnya nih anak-anak, arus listrik ini dapat mengalir apabila terjadi perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif adalah daerah dengan potensial rendah. Teman, coba perhatikan dengan seksama. Di sini ada contoh bagaimana arus listrik itu dapat mengalir. Arus listrik ini dapat mengalir dari kutub positif. Balik. Tidak bisa. Karena arus listriknya mengalir selalu dari yang positif ke negatif. Dibalik aja gitu, Pak. Nggak bakal bisa menyala, ya. Nah, kemudian di belakangnya ada kabel atau lempeng logam, ya. Kalau kalian buka, kenapa? Secara fisik terlihat itu ada yang muncul atasnya, benjolan atasnya, ya. Kalau kalian akan nanti akan meninjau lagi kalau belajar tentang baterai itu di dalamnya ada semacam batu arang ya, sumber listriknya dari situ. Kemudian kita lanjutkan, lempeng logam atau kabel itu bisa mengantarkan listrik, ya. Kalau di dalam baterai dia menggunakan lempeng logam, seperti pada gambar di buku kalian, ya. Paham ya? Lagi. Baterai yang berperan sebagai Lihat dulu, kalau ada yang nggak jelas baru boleh ditanyakan. Ini ada hubungannya dengan yang tadi sudah kita bahas. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa. Diskusi ya. Yang belakang madep ke yang depan madep ke belakang. Tuliskan dulu nama kelompok. Yang depan madep ke belakang. Ya. Tulis kasih waktu 10 menit ya. Lanjut ke depan presentasi. Nah, wakil pilih salah satu aja. Yang nomornya ya, 10 menit. Ada yang nggak jelas? Tadi udah saya hafal. Diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Walau Kebinekaan ingin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami.
Nama komponen yang keempat adalah kabel. Ya. Yang pertama kan? Ada yang kelima, lempengan logam. Ya, ya, ada tambahnya. Listrik kamu fungsinya sama dengan kabel ya. Ya, betul. Sekarang yang kedua, rangkaian listrik yang gambar pertama itu apa? Seri betul. Yang kedua, paralel. Betul. Yang ketiga, Paralel. paralel. Seri. Yang kelima seri. Seri juga. Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk Bro. Boleh. Bro, gotong royong. Nanti kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rata-rata semua kalian sudah bagus, sudah betul, hanya kurang sedikit-sedikit ya. Ya, tapi yang paling bagus dan paling lengkap dan mempresentasikannya juga semangat ya. Ya, itu kelompok kebinekaan. Ulang itu kelompok kebinekaan. Lain berarti harus lebih semangat lagi. Tunjukin kamu percaya diri di depan ya. Waktu diskusi juga nih ya. Jangan ada yang asik sendiri, ngobrol sendiri. Ajak temennya. Tolong nanti di rumah kalian baca ulang. Jangan susah kalau kalian masih ngomong. Ingat, kalau gue ngomong kalian mendengar. Perhatian. Ya. Pelajaran hari ini tentang listrik kita akan bahas lagi untuk materinya berikut pada pembelajaran berikutnya. Kalian tolong dibaca ulang di rumah. Besok akan tulisannya pelajaran hari ini. Ya. Ketika kita akan bertemu pelajaran berikutnya. Ya, dibaca ulang. Paham ya? Oke, itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa kalian ingat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu cerdas semuanya. Hari ini adalah praktek pasca observasi dari aksi nyata di kedua titik 3 pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan kompetensi sosial emosional pada teman sejawat ya. Jadi dalam hal ini saya sebagai CDP sudah mengobservasi Ibu Faizatul Nurfiah ya di kelas 6B ya. Dan hari ini adalah diskusi mengenai apa yang sudah dilaksanakan pada saat observasi. Selamat siang Bu Iis. Siang, Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Ya, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya mengenai pelajaran pada observasi yang sudah kita laksanakan dengan adanya tahap ya terakhir ini pasca observasi. Kira-kira apa yang diharapkan nanti di dalam pembicaraan kita? Barangkali nanti ada ilmu baru, wawasan baru yang saya dapatkan dari Bu Nelmi ya, pencerahan-pencerahan depannya
saya mengajar di Bisakah Bu Iis merefleksikan sedikit ya mengenai pembelajaran yang dari perencanaan dari KBP yang berdiferensiasi ya yang sudah kita diskusikan di awal ya dan pelaksanaannya. Nah kira-kira ini bagaimana Bu Iis bisa merefleksikan sedikit? ya, saya sebenarnya baru mencoba ya berdiferensiasi itu kan maknanya luas itu ketika saya mencoba baca apa sih sebenarnya yang berbeda itu apa ya ternyata kembali ke anak murid siswa kita itu latar belakangnya dengan latar belakang sama beda cara belajar mereka beda. Nah itulah kenapa metode ini sangat penting gitu berdiferensiasi ya baik dengan lain. Jadi apa yang bisa saya coba terapkan dalam materi yang saya ajarkan ini yaitu mengenai komponen-komponen listrik ya. Di tujuan pembelajaran itu siswa dapat mengenal komponen listrik, kemudian mengamati, kemudian mengidentifikasi komponen-komponen listrik sesuai dengan fungsinya. Iya, berarti dari yang sudah dilalui dari proses perencanaan PP dan juga sampai praktek pembelajarannya, kira-kira hal-hal menarik apa yang ditemukan di dalam proses tersebut? Kemarin saya mencoba diferensiasi dalam hal konten dan metode ya. Dalam hal konten ya kita tahu latar belakang anak pola belajar mereka atau cara belajar mereka ada yang visual ya, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, saya coba semua supaya mereka terpenuhi kebutuhannya. Misalnya kayak kinestetik ada alat sesungguhnya gitu. Saya coba mereka membawa senter dan ayo kita coba buka sama-sama apa sih isinya, apa saja sih komponen isinya di dalamnya. Kemudian melalui audio saya coba setelkan video yang berhubungan dengan komponen dan fungsi-fungsinya. Kemudian dengan gambar yang memang sudah ada di dalam buku beserta keterangannya. Jadi mudah-mudahan konten itu bisa memenuhi kebutuhan mereka secara diferensiasi. Itu juga dari sisi metode ada diskusi, kemudian ada juga tugas-tugas ya mereka yang mengerjakan KPD dan lain-lain, kemudian bisa mewakili. Dari yang dulu direncanakan tujuan pembelajaran dan juga apa yang dipertimbangkan dari murid gitu ya, kira-kira dari pembelajaran yang sudah diisi kemarin bidang pengalaman apakah itu sudah seberapa tercapainya yang dari yang direncanakan diharapkan ya. Sejujurnya nggak sampai 100% sih ya, banyak juga kendala. Di antaranya waktu itu sangat dibatasi karena kita untuk memberikan kebebasan mereka diskusi, maksudnya belum selesai, tapi waktunya udah habis gitu. Jadi mau nggak mau kita harus cut gitu. Dan kayaknya nggak maksimal. Kalau memang sih bisa aja kita menambahkan waktu sekian supaya mereka bisa lebih kayak jam diskusinya diperpanjang gitu ya. Tapi itu dia menurutnya di waktu itu barangkali jadi ya tidak seperti 100% yang saya harapkan. Iya. Nah, tapi sejauh ini ya dari persiapan yang sudah Iis lakukan dengan ketercapaian dalam pembelajaran yaitu dari prakteknya. Nah, dulu pada saat praobservasi Iis mengingat itu ada sekitar biar bisa tercapai nih kira-kira berapa persen Iis untuk mempersiapkan pembelajaran. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 85%. Nah dari 85% persiapan masih disiapkan waktu itu. Dan dengan keterlaksanaannya itu kira-kira sudah Ya dari 85 ke 90 naik lah ya. Ya ada sih effortnya ya, maksudnya menyiapkan lebih banyak. Apa sih ya kira-kira yang bisa mewakili diferensiasi anak-anak ini gitu supaya anak yang kinestetik juga bisa paham, jadi anak yang bisa
sumber belajarnya aja lebih bervariasi. Jadi saya garis bawahi bahwa untuk melaksanakan diferensiasi itu memang guru harus menyediakan berbagai macam konten dan prosesnya. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan soal observasi dari nah ini kira-kira masih ada bagian strategi diferensiasi yang mana yang masih belum mungkin disebutkan. Dalam hal apa ya, ketika anak-anak diskusi, nah ini kita penting banget untuk menjadi fasilitator bagi mereka. Jadi kita nggak boleh diam gitu, harus mobile ya, karena saat diskusi pasti ada aja siswa yang nggak aktif. Jadi kita harus pancing terus, ayo kamu jangan diam aja, ayo gitu. Jadi kitanya yang harus pindah-pindah gitu menjadi fasilitator mereka. Bu, mentok bu, apa kita stimulasi lagi, apa tempatnya di mana, nggak dibilang istilahnya. Jadi apa namanya, ada proses ya, ada di sisi proses ya. Jadi di sini sudah memberikan apa namanya pengakuan, yaitu harus mobile ya, harus memberikan apa tadi namanya, Menjadi fasilitator supaya mantau terus anak-anak setelah diskusi. jadi dari pembelajaran yang sudah Iis lakukan juga, bagaimana perasaan Iis dengan capaian yang sudah Iis rasakan? Perasaannya gimana? Dari hasil kan kita terakhir evaluasi, alhamdulillah pemahaman mereka lebih dari yang saya harapkan. Walaupun ada nih 1-2 anak yang pasti harus kita push lagi, tapi sudah mencapai target lah secara keseluruhan rata-rata. Ya, jadi secara rata-rata itu sudah menjadi semua. Nah, tapi kan memang ada beberapa anak ya yang masih belum. Nah, yang Bu Is lakukan untuk beberapa anak kan kira-kira seperti apa? Evaluasi ya, diberi motivasi lagi supaya jangan takut bertanya apa yang nggak paham, atau ketika diskusi juga manfaatkan teman-teman kalian nih untuk bertanya mungkin yang sudah lebih paham, mungkin ya itu ya apa namanya, pembelajaran yang tugas sebaya, dan mungkin diberi tugas lebih dibanding yang lain. Misalnya kamu tulis baca ya, besok tulisannya ada yang paham atau belum. Nah, jadi yang tadi itu sudah banyak yang sudah dilakukan ya, motivasi, yang memberikan yang mungkin masih. Nah, dalam proses pembelajaran apa yang sudah ditulis yang sudah baik dari pembelajaran tulis. Itu saya baru mencoba diferensiasi ini ya, walaupun pasti kita harus effort kita tuh ya cari sumber yang variatif ya, cari konten ya, cari metode. Mungkin kedepannya dan hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi, karena sebenarnya apa ya, pasti itu jadi usaha kita dulu untuk menyiapkan itu semua. Saya setuju sekali ya, kita harus tetap meningkatkan kemampuan kita ya, karena untuk diferensiasi ini salah satu pelajaran yang memang cocok untuk siswa. Nah, kira-kira sehubungan dengan apa yang Bu Iis katakan tadi ya, ada nggak gitu ya orang lain yang akan terlibat dalam usaha dan peningkatan dari kemampuan Ya banyak lah ya, saya mengakui kekurangan diri
mungkin jauh lah ya dari guru kita di sekolah ini, ada guru senior ya yang pasti bisa terdapat kita beberapa ilmu dan sebagainya. Kemudian juga rektor sekolah, paling tidak kita sharing lah, bisa singkat mengajar mengenai pagi di kelasnya itu ada yang berkebutuhan khusus juga. Bagaimana di dalam kelas supaya selain anak-anak yang lebih ke karakter sih ya. Kalau di atas kertas nilai tapi anak karakternya gak sesuai harapan, itu ya saya tidak harapan. Jadi lebih ke karakter anak, gimana dia bisa dalam proses belajarnya menjadi lebih mandiri, lebih kreatif, gak takut untuk bertanya ya, terus lebih kritis juga. Jadi sehubungan dengan pengembangan karakter. Nah, kira-kira apa yang bisa yang akan diisahkan dalam waktu dekat? Usaha untuk meningkatkan Ya, pengembangan karakter tadi kan indikator keberhasilan dari BIS itu adalah karakter ya. Nah, kira-kira usaha atau langkah konkret apa yang akan BIS lakukan gitu ya untuk mencapai itu? karakter adalah pembiasaan ya. Jadi kita mulai dari pembiasaan yang, dan itu harus dilakukan secara kontinu. Nggak bisa kita sekarang bilang ini besok pasti beda. Dan kita juga harus memberi contoh yang baik pasti. Jangan kita bilang ayo buang sampah sebanyak tapi kita enggak. Jadi satu memberi contoh, dua terus memberikan dorongan dan motivasi, yang ketiga dirasakan secara kontinu. Kan menjadi Jadi memang harus ada kebiasaan ya dari apa namanya usaha yang kita tuju ya. Nah, dari pengamatan yang Bu Iis apa namanya lihat di dalam kelas ini seberapa apa namanya bagus sebenarnya karakter dari karakter yang saat ini ya anak baik kan, mereka mudah diarahkan misalkan kita tahu apa ya, mereka punya watak dan sifat yang berbeda-beda. Misalnya dengan anak yang keras nggak mungkin kita dengan cara keras juga gitu. Atau dengan anak yang pemalu yang nggak mungkin langsung tiba-tiba kita tanya nggak, pasti kita buat apa namanya pendekatan dulu gitu sampai kayaknya dia udah mulai terbuka atau bisa ngomong ya, cara-cara seperti itu Jadi dari apa namanya dari yang sudah disampaikan kelas ya, yang pertama tadi apa namanya penguatan karakter ya yang sudah dilaksanakan. Nah, kira-kira menurut jadi sini ada lagi nggak yang akan dilaksanakan ya, atau ada kan yang dia mau diperbaiki untuk pembelajaran kedepannya? pasti ya, supaya kita kan pembelajaran ini terus berkembang gitu. Kita nggak bisa ngikutin metode lama aja, jadi pasti ada pembaruan. Barangkali saya mengikuti perkembangan lah ya, cari-cari ilmu, cari-cari info ya. Terus sekarang ternyata di CGP itu banyak sekali ilmu yang saya baru gitu, membuka paradigma, membuka wawasan. Kita nggak, sebenarnya kita yang anggap sepele kata-kata seperti ini tuh nggak baik buat anak, dampaknya dalam gitu. Nah, itu yang mungkin saya terus harus dalam gitu. Jadi pribadi, secara pribadi saya jadi pribadi yang lebih baik gitu aja. Jadi nanti bisa diterapkan ke anak belajarnya. Jadi mungkin sendiri kita harus menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah, jadi yang baik itu ya seperti apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran Inggris yang akan diterapkan lagi di sekolah ini? Baik, karena kita juga perlu introspeksi diri ya. Di awal dan di akhir tahun itu ada saya tanya ke anak-anak nih, ayo
sifat atau sikap Jason menurut kalian tidak baik, menurut kalian yang perlu dipertahankan gitu. Versi anak dengan versi kita kadang beda gitu. Tapi menurut saya yang itu ya yang sesuai dengan, walaupun pasti ketika perjalanan ada aja sih dilema yang sesuai dengan apa ya, aturan, sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah disepakati. Jadi dari pembicaraan yang hari ini dari sisi ya, kira-kira dari yang tadi diharapkan ya, namanya baru wawasan baru ya, ada pembicaraan yang singkat ini bagaimana rasanya? Apakah ada hal-hal yang baru gitu ya, karena dari tadi Billy sudah menjelaskan ya ini, dan Billy juga sudah menjelaskan saya akan begini, saya akan begini. Nah, kira-kira dengan pembicaraan hari ini apakah ada hal-hal yang baru yang bisa rasakan? Ya, apa ya, semakin menyelami sebuah ilmu kayak jadi semakin haus gitu ya, semakin ngerasa saya ini nggak ada apa-apanya gitu, saya ini nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayaknya bikin ini aja sih, mungkin termotivasi untuk belajar lebih banyak. Jadi, belajar lebih banyak itu satu mungkin ya tadi yang diisikan dalam hal pembelajaran. Nah, jadi yang kedua tadi dalam karakter siswa, baik juga karakter gurunya. Nah, kira-kira dari pembicaraan hari ini apa yang bisa Ibu simpulkan ya, yang nanti merupakan modal Luis untuk pengembangan diri? Dari yang tadi sudah kita lakukan ya, tadi saya sudah mengajak Luis yang memperbaiki apa, kekurangannya apa, dan apa yang akan Luis kembangkan. Nah, mungkin Luis bisa menceritakan kembali apa yang akan Luis lakukan dalam pengembangan pembelajaran siswa. Di dalam kelas barangkali ya, pasti tujuan kita ke siswa, walaupun tidak kemungkinan kita juga butuh kerjasama dengan pihak luar nih, terutama orang tua, guru-guru di dalam sekolah. Itu keberhasilan siswa itu bukan hanya yang bisa ditentukan oleh saya gitu sebagai gurunya di dalam kelas, tapi butuh namanya kerjasama sama orang tua dan yang saya akan mengajak yang lain juga untuk ayo sama-sama kita satu visi misi untuk anak-anak nih gimana. Jadi dari pembicaraan ini Luis sudah punya inisiatif ya untuk menggerakkan teman-teman juga ya untuk bersiap untuk belajar lagi ya, proses pembelajaran yang sudah Luis kemarin laksanakan. Nah, jadi oh ya tadi yang sudah Luis katakan, Luis nanti akan melakukan belajar dari lain atau belajar dari berbaca sumber-sumber yang lain. Nah, kira-kira yang akan Luis pelajari itu seperti apa? Apakah pendidikan ataukah hal-hal yang lain akan Luis kembangkan dan Luis nanti untuk perbaikan pembelajaran? Ya, karena diferensiasi ini juga kan belum lama saya terapkan, jadi barangkali dalam pelaksanaannya pun belum banyak variasi ya. Mungkin saya harus lebih banyak belajar mengenai diferensiasi dalam hal metode dan bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa memberikan atau memenuhi semua kebutuhan anak-anak dari segala latar belakang mereka yang berbeda. Nah, kira-kira dari segi macam PBI yang akan yang
kreasi itu sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan sebenarnya, termasuk karakter siswa, mulai dari mereka ketika sesi tanya jawab berpikir kritis, kemudian keberanian mereka juga dan lain-lain. Hanya mungkin waktu yang dibutuhkan ketika melaksanakan itu tuh sepertinya tidak bisa diterapkan dalam setiap materi. Ya, berarti kan itu ada apa namanya, ada permasalahan yang pelaksanaan di lapangan namanya waktunya. Ya mungkin Buis bisa menggunakan metode yang lain ya, yang selama ini Buis kuasai, akan Buis kuasai lagi untuk mengatasi masalah waktunya. Mungkin ya saya akan cari tahu lebih banyak mengenai variasi metode lain supaya masih permasalahan waktu ini bisa istilahnya ditanggulangi ya. Tapi dengan banyak belajar kali ya, banyak baca, barangkali juga dari guru-guru yang lebih senior. Kalau dari guru-guru sendiri siapa selama ini Buis agak bertukar pikiran dalam penggunaan metode Ini ya guru-guru yang biasanya mereka yang lebih nggak menutup kemungkinan sih harus si A si B nya gitu, karena siapapun bisa jadi sumber ilmu baru lah ya. Cuma jelas kalau di kelas tinggi itu mereka menganggapnya kan udah dewasa, udah gede, jadi kadang-kadang diajar main yang kanak-kanak kan mereka kurang gitu. Jadi biasanya ya kira-kira guru-guru kelas tinggi lah, sama-sama kelas tinggi. Sempat gimana? Ya, tadi kan kita konsennya baru kan ada dua lagi ya, ada diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk. Nah, ke depan kira-kira apa yang akan dimaksimalkan lagi nih untuk bisa melaksanakan diferensiasi dalam konten dan juga produk. Kemarin saya lihat dari pembelajaran itu di proses itu sudah terlihat ya, ada diferensiasinya dan juga di konten, tapi di dalam produk itu belum terlihat. Nah, kira-kira kendala yang Buis alami itu seperti apa? Yang produk kemarin saya melaksanakan saat pembelajaran itu evaluasi melalui LKPD dan presentasi. Nah, kalau presentasi kan tidak semua siswa maju gitu, hanya satu atau dua orang yang mewakili kelompoknya. Sementara penilaian kita maunya semua bisa jadi wakil lah. Jadi tidak bisa menilai secara keseluruhan, hanya random aja si A si B nya. Itu pun kadang yang ditunjuk oleh temannya untuk mewakili menolak gitu dengan alasan takut salah, malu dan sebagainya. Itu mungkin yang menurut saya apalagi ya gitu. Tidak cuma apalagi ya, belum terpikirkan juga sih. Ya, jadi tadi kan bilangnya belum terpikirkan. Kira-kira yang sudah terpikirkan selama ini apa? Ya, mungkin berkaca pada pembelajaran itu pembelajarannya IPA. Nah, mungkin bisa juga dari pembelajaran matematika itu yang bisa disatu nanti diferensiasi proses produk nanti bisa lebih maksimal. Mungkin berupa ini kan ya, project ya, biar tahun yang terlihat dan bisa digunakan pada pembelajaran berikutnya. Tapi balik lagi barangkali ya harus banyak belajar juga sih saya, supaya bagaimana memanfaatkan waktu yang terbatas di sekolah. Barangkali bisa jadi tugas di rumah atau tugas kerja kelompok gitu di luar ya, supaya mereka juga bisa memanfaatkan waktu di luar sekolah, bukan hanya untuk main gitu, tapi juga untuk belajar. Berarti itu kan yang di produk ya. Nah, kalau misalkan yang konten yang selama ini sudah
ketika di apa ya, untuk anak yang dengan latar belakang belajar cara belajar yang kinestetiknya agak mereka kan hanya gabungan antara audio visual gitu ya. Kadang-kadang saya nggak menemukan konten yang apa ya yang kira-kira bisa mewakili untuk memenuhi yang anak kinestetik ini gitu. Ya, kalau menurut Bu Iis nih, yang paling cocok itu untuk yang kinestetik yang ada yang pernah Bu Iis lakukan itu seperti apa? Contoh sifatnya aja. Biasanya sih kayak benda konkret ya supaya mereka bisa pegang, bisa lihat ya. Ini panca indera tuh termaksimalkan gitu. Nah ini yang mungkin agak susah saya hadirkan di kelas gitu karena kayak kelas 6 belajar pelan, makanya itu kita butuh project kayak biar bisa dipakai. Ya, jadi dari yang saya tangkap ini sepertinya Bu Iis juga sudah sudah memikirkan apa saja ya tadi yang akan dikembangkan di konten, juga di proses ataupun juga di program. Nah, dari pembicaraan yang hari ini ya, kira-kira apa yang sudah Bu Iis bagaimana dengan perasaan setelah itu apakah tujuan tadi sudah bersamaan atau Tujuan mudah-mudahan ya kedepannya saya punya rencana untuk memperbaikinya ya. Yang pertama lebih mempersiapkan di perencanaan supaya maksimal aja saya bisa dalam satu pembelajaran itu terwakili semua dari diferensiasi konten, diferensiasi produk maupun diferensiasi proses. Mudah-mudahan ya bisa belajar lagi. jadi dari pembicaraan